Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gimana kabar Anda? Baik-baik saja bukan ya? Ada berita menarik dari Liga Indonesia. Kali ini ada Arema FC ya. Laga Arema FC versus Persib Bandung akan jadi penentu nasib dari pelatih baru, yaitu Zi Gomez, yang sebelumnya pelatih Arema Malang, yaitu Zi Gomez ini telah gagal untuk mempersembahkan sebuah kemenangan dalam 2 pertandingan di Liga 1 2004-2005 ini, di putaran kedua ini ya. Arema FC harus menelan 2 kekalahan beruntun dari yang pertama, yaitu Dewa United dan Borneo FC di pekan ke-18 dan 19 dengan pelatih baru. Kondisi ini semakin membuat posisi dari pelatih Zi Gomez tidak nyaman di kursi kepelatihan di Arema FC. Dan laga selanjutnya Singoedan akan menjamu sang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2024, yaitu Persib Bandung di Stadion Supriyadi Blitar pada 24 Januari 2025 mendatang ya. Satu kesempatan lagi apabila dia gagal untuk mempersembahkan poin ya. Poin saja posisinya semakin tidak aman. Isi 3 laga beruntun tanpa kemenangan untuk mendepak pelatih saat ini masih diterapkan di tim Arema Singoedan. Sudah ada beberapa pelatih yang harus terdepak dari kesepakatan kontrak tersebut. Sebut saja ada Ibu Gede hingga Fernandi Valente yang menjadi pelatih Arema FC di musim yang lalu. Namun apakah hal yang sama juga akan dialami oleh Zi Gomez seandainya Singoedan kembali menderita kekalahan? Dan manajemen dari Arema melalui general manager yaitu Yusrinal Fitriandi mengatakan bahwa ada pertimbangan sebelum terkait klausul kontrak tersebut benar-benar nanti diterapkan. Sebenarnya klausul kontrak ini kan sebagai motivasi pelatih agar dia bersemangat untuk melatih Arema, untuk mengangkat, untuk memberikan poin. Sekarang terserah pelatih klausul itu mau dijadikan beban atau jadi motivasi, katanya begitu ya pada sebuah media kemarin ya. Melihat kondisi sekarang, Zi Gomez yang direkrut pada paruh musim menjadi pertimbangan bagi manajemen Arema FC untuk menerapkan klausul tersebut. Hal ini didasari dari pemilihan pemain pada musim ini bukanlah pilihan murni dari Zi Gomez, melainkan dari pelatih sebelumnya yaitu Joel Corneli dan manajemen dari Arema FC. Zi Gomez datang di saat tim Arema FC sudah mulai solid. Untuk itu manajemen Arema FC akan memberikan toleransi kepada pelatih tersebut seandainya kembali mengalami kekalahan ya, karena Zi Gomez ini didatangkan pada pertengahan musim dan pemainnya para pemain Arema bukan dari pilihan dia. Mungkin ada toleransi kalau dia dari awal memilih pemain sendiri, artinya dia harus yakin ya. Tapi karena pemain ini bukan pilihannya dia, jadi masih ada pertimbangan atau toleransi, kata manajemen begitu. Pilihan Zi Gomez sebagai pelatih bukan tanpa alasan. Dia dinilai memiliki jiwa kepemimpinan di atas lapangan karena dia pernah menjadi kapten tim selama 10 tahun dan masih menjadi pemain yang diharapkan oleh manajemen Arema FC dan dapat membuat Singoedan semakin solid. Arema FC juga menjadi tim pertamanya yang dia latih di luar Portugal, artinya masih perlu adaptasi lagi bagi dia untuk melihat pertandingan yang sesungguhnya, katanya manajemen begitu. Baik, ada berita lain dari Persebaya. Nasib Bruno Moreira, 3 indikasi out dari Persebaya Surabaya di akhir musim kembali menyeruak
mengejutkan. Nasib Bruno Moreira, 3 indikasi out dari Persebaya di akhir musim ini mengejutkan para bonek ya. Baik dilansir oleh sebuah media, kekalahan Persebaya Surabaya dalam 3 laga beruntun menyisakan beberapa imbas. Yang paling mencolok dirasakan oleh 2 sosok penting, yaitu milik Persebaya Surabaya, yaitu Paul Munster dan Bruno Moreira ya. Terkhusus untuk kapten Persebaya Surabaya yaitu Bruno Moreira, jadi satu-satunya pemain yang banjir sorotan negatif dari fan yaitu bonek. Puncaknya saat Persebaya Surabaya ditundukkan Malut United dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat kemarin. Takah ketiga beruntun untuk Persebaya Surabaya datang dari 2 pilar Malut United, yakni Junior Brandau menit ke-73 dan Ardi terus pada menit ke-82 ya. Imbas dari kekalahan itu, Persebaya Surabaya hampir tertinggal semakin jauh dari Persib Bandung. Margin 3 poin hampir berlipat lagi menjadi 6 poin. Andai di pekan yang sama Persib Bandung tak tergelincir dari Dewa United dengan skor 0-2, kekalahan itulah yang membuat para fan yaitu bonek semakin murka dengan penampilan dari Bruno Moreira di lini depan ya. Persebaya Surabaya bukan menutup kemungkinan jika Bruno Moreira tak kunjung untuk performa terbaiknya lagi, Persebaya Surabaya bakal melepasnya pada akhir musim nanti. Terlebih sudah tidak ada indikasi yang kan jadi dasar dirinya out dari Persebaya Surabaya di akhir musim nanti. Mulai diragukan oleh bonek, yakni indikasi pertama, yakni mulai diragukan itu yang pertama ya, kualitas ya, diragukan kualitas dan kepemimpinan dari Bruno Moreira. Performa yang menurun drastis ya dibandingkan pada penampilan musim lalu. Kedua, yakni berkaitan dengan performanya yang menurun drastis di musim ini, di mana Bruno Moreira dalam 18 pertandingannya baru membukukan 4 gol dan 1 assist. Kontras dengan catatan musim lalu dalam jumlah laga yang sama. Waktu itu Bruno Moreira berhasil catatkan 8 gol dan 2 assist. Anak emas Aji Santoso, bukan Paul Munster ya. Paul Munster ketiga yaitu terkait dengan sosok Bruno Moreira yang lekat erat dengan bekas pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso. Bahkan Aji Santoso lah yang berhasil membujuk Bruno untuk kembali pulang ke Persebaya Surabaya sebelum akhirnya Aji Santoso angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Bruno Moreira stay bersama Persebaya Surabaya di era kepelatihan saat ini yaitu Paul Munster hingga saat ini. Bukan penutup kemungkinan Paul Munster bakal mendatangkan pemain asing lain dengan yang sesuai dengan keinginan akhir musim nanti. Evaluasi keras dari bonek berkaitan dengan skema taktik dan gaya permainan Persebaya yang dianggap monoton ya. Bonek juga turut mengkritisi taktik menunggu lalu mengandalkan serangan balik cepat melalui kedua sayap yang sering dilakukan oleh Persebaya Surabaya ya. Baik, terima kasih ya.